menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber radioaktif. Nah, apa itu sumber radioaktif? Jadi, sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Berdasarkan sifatnya, radioaktif ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat alami, ada juga yang bersifat buatan. Radiasi alami adalah radiasi yang ada di alam, disediakan oleh alam, dan sudah ada sejak alam ini diciptakan. Di sini saya akan paparkan. Yang pertama, ada radiasi benda-benda langit. Tentu saja, benda-benda langit juga pasti ada radiasinya. Orang yang berada di tempat lebih tinggi, maka akan menerima radiasi lebih tinggi pula. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena semakin tipis juga lapisan udara yang bertindak sebagai penahan radiasi. Yang kedua adalah radiasi kerak bumi. Bahan utama dari radiasi kerak bumi ini ada kalium, rubidium, unsur turunan, dan uranium. Tentu saja kerak bumi ini tergantung pada konsentrasi unsur-unsur dari tiap lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga adalah radiasi dalam tubuh. Nah, manusia juga ternyata menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Unsur radioaktif ini kebanyakan berasal dari apa yang kita hirup, makanan yang kita makan, atau minuman yang kita minum. Bahkan, ternyata air pun memiliki radiasi. Akan tetapi, jumlah radiasi yang ada di dalam air itu tidak terlalu tinggi atau sangat kecil. Selanjutnya adalah radiasi buatan. Radiasi buatan adalah unsur radioisotop yang terjadi karena akibat oleh manusia itu sendiri. Jadi, pasti ada manfaat dan kegunaannya masing-masing. Di sini saya akan paparkan. Yang pertama, ada radiasi tindakan medik. Nah, dalam dunia kedokteran, radiasi digunakan sebagai alat pemeriksaan diagnosa, terapi, dan pemindai sinar X rentgen. Yang kedua, radiasi reaktor nuklir. Nah, radiasi reaktor nuklir ini digunakan sebagai pembangkit listrik, tenaga nuklir tentunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut dengan radionuklida. Besarnya radioaktivitas suatu unsur radioaktif atau radionuklida ditetapkan oleh konstanta peluruhan yang menyatakan laju peluruhan tiap detik dan waktu paro. Kedua besaran ini bersifat khusus dalam suatu unsur radionuklida. Berdasarkan asalnya, radioaktivitas dikelompokkan menjadi radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam radioaktivitas alam, ada yang berasal dari alam dan ada yang berasal dari radio kosmik. Dan radioaktivitas buatan dipancarkan oleh radioisotop yang sengaja dilakukan oleh manusia. Manfaat radioaktif. Manfaat radioaktif ada pada segala bidang. Kesatu, pada bidang kedokteran. Yang pertama, untuk sterilisasi radiasi. Kedua, terapi tumor atau kanker. Ketiga, penentuan kerapatan tulang oleh bone densitometer. Kedua, pada bidang hidrologi, yaitu untuk menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah dan mempelajari kecepatan aliran sungai. Ketiga, pada bidang biologis, yaitu untuk mempelajari kesetimbangan dinamis dan mempelajari reaksi pengesteran. Keempat, pada bidang pertanian, yaitu untuk pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul, contohnya hama kubis. Kelima, pada bidang industri, yaitu untuk pemeriksaan tanpa merusak, contohnya memeriksa cacat pada logam. Dampak radioaktif. Efek dan akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif, yaitu pusing, mual, berat badan turun, kanker darah atau leukemia, dan diare.
Di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi. Proteksi internal zat radioaktif masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu yang pertama, pernafasan dengan menghirup gas dan debu radioaktif. Yang kedua, melalui saluran makanan dengan cara meminum air yang terkontaminasi, memakan makanan yang terkontaminasi, atau secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dan yang ketiga, penyerapan melalui kulit atau luka yang terkontaminasi. Untuk melindungi tubuh dari radiasi internal adalah dengan cara menghalangi masuknya zat radioaktif dengan cara memutus transmisi radioaktivitas dari sumber ke manusia. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara yang pertama, mencegah tersebarnya zat radioaktif di sumbernya, yaitu dengan cara mewadahinya dan mengungkungnya. Yang kedua, pengawasan terhadap lingkungan, yaitu dengan cara pengaturan ventilasi dan kebersihan tempat kerja. Dan yang ketiga, pengawasan terhadap pekerja, yaitu dengan menyediakan pakaian pelindung dan alat pelindung pernapasan. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.